Iki kersane mboten. Oh, kene, Mbak. Ayo. Kene, Mbak. Iya, iya. Berapa? Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Indonesia, oh ya sudah, alhamdulillah gitu. Jadi saya terselamatkan gitu ya, gitu. Ya karena saya nggak pernah dipalogi, jadi agak kaku kalau bahasa Jawa itu. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul ingin berdoa untuk Bapak Stefanus Sugiono. 1000 hari Bapak Stefanus Sugiono dipanggil Tuhan. Tentu saja kita percaya beliau telah tinggal bersama dengan persekutuan para kudus dan menjadi pendoa bagi kita. Maka kalau malam hari ini kita berdoa, itu berarti kita mengenang. Mengenang berarti menghadirkan kembali apa yang menjadi warisan beliau, warisan iman beliau kepada kita semua. Entah sebagai, mungkin ada yang masih menjadi sahabat, teman, rekan kerja. Dan saya dengar kan Pak Sugiono itu juga senang klonengan gitu ya.
Nah, lalu mungkin yang teman-teman yang di kewenangan ini juga mengenal beliau. Nah, menghadirkan berarti menghadirkan kembali apa yang beliau bagikan kepada kita selama beliau masih bersiarah bersama dengan kita. Tentu saja dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya melakukan saya adalah Tuhan kita. Semoga lewat Allah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudara kami, Bapak S.T. Suciono, yang telah 1000 hari menghadapmu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal darimu dan bergerak menuju Dikau sendiri. Maka kami mohon, sertailah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Sang Sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan-bacaan pada malam hari ini. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hendak mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Referen. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsara dan kesukaranku, ampunilah segala dosaku. Referen. Jadi gini, 1000 hari itu adalah salah satu memperingati bahwa Allah itu sang sumber, tapi dia juga adalah tujuan hidup kita. Bapak Stefanus Suciono itu juga tentu saja mengimani Allah dan akhirnya hadir bersama-sama keluarga, ya, bersama keluarga, lingkungan, umat Katolik dan semuanya.
Tentu saja dalam kelemahan, kerapuhan, tapi juga dengan kekuatan, kebaikan yang beliau miliki, tentu saja. Nah, tetapi ada hal yang paling utama, karena iman itu menjadi konkret, tadi saya ceritakan ya, hidupnya adalah persiapan, iman juga konkret. Maka saya ingin minta, yang berarti dari ibu dan ketiga putranya ini, untuk sedikit sharing, apa yang paling berkesan dari bapakku, dari suamiku, dari bapakku, apa yang paling berkesan ya? Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, satu-satu ya nanti ya. Ibu apa, putra yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Gitu ya. Ya 1 menit dulu merenungkan. dari paling kecil. Turun nomor sebelumnya kami sudah menyiapkan di video. Nanti mungkin sini kami pendek-pendek aja nanti. Oh ya, video agak lama, nanti mungkin sewaktu pas selesai misalkan ada acara mungkin kita awak misalkan yang satu hal ya mungkin ya pendek ya mungkin. Kalau saya itu yang paling membekas, saya kan kebetulan anak paling terakhir Om. Sepertinya Kakung itu tidak pernah berusaha, tidak pernah mengecewakan saya. Semua keinginan sepertinya terpenuhi. Selalu terpenuhi ya. Baik, terima kasih Mas Andreas. Mbak Pur. Nomor 3. Kalau saya sendiri mungkin dengan bapak kan kebetulan saya setelah lulus SMP itu langsung asrama Romo. Jadi kenangannya ya langsung asrama masuk SPK itu langsung kerja setelah itu. Pak guru saya ada Pak gurunya izin ya Pak. Kalau saya kenangan dengan bapak itu seorang yang sangat perhatian terhadap anak-anaknya. Bapak itu tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya, terus bapak itu berusaha anaknya itu bisa sekolah yang terbaik, bisa kerja, bisa menjadi berkat bagi sesama, seperti itu. Bapak itu tidak kenal lelah dalam bekerja, mungkin meskipun capek, tapi untuk pelayanan biasanya tetap mengutamakan meskipun capek. Pernah dari Tegal jauh-jauh dulu, terus ada tugas tetap harus mundur ya, tetap melayani di masyarakat seperti itu. Kalau kenangan dari saya mungkin nanti ada. Baik, terima kasih. Putranya di ibu yang terakhir. Agak kesel ngomonginnya supaya nggak molor gitu. Iya monggo. Yang nomor 1 nih ya. Saya nomor 1 yang hidup, yang kakak saya pertama meninggal. Nomor 2. Kalau saya sebenarnya banyak sekali Romo kenangannya, karena saya lebih banyak tinggal daripada adik saya yang Tina, kan saya lebih banyak sama bapak. Bapak itu sangat sayang sama keluarga. Apapun dia hanya lakukan untuk keluarga. Bahkan keluarga itu tidak hanya keluarga inti, tapi keluarga besar Bapak. Apapun dia lakukan untuk keutuhan, untuk kebahagiaan seluruh keluarga. Yang paling saya ingat itu dulu waktu saya kan SD-nya di SD Lili. Terus saya itu adik saya yang Tina itu kan ikut bapak setiap pagi itu mesti berangkat ke sekolah dengan dibonceng sepeda motor. Nah, saya kan pengen terus pindah ke sana, SD di Marenglor 3 di Klaten Utara. Setelah saya ikut ke sana itu nggak begitu lama itu kok sepeda motornya dijual Romo. Karena untuk kebutuhan keluarga besar bapak, dan kami harus naik sepeda ontel untuk ke itu yang dekat PMI itu Romo, dari sini ke sana naik sepeda ontel, bapak juga naik sepeda ontel, saya juga naik sepeda ontel. Itu belum kalau pramuka itu pulang ke sana lagi naik sepeda ontel, pernah hujan-hujan. Itu sangat membekas sekali. Tapi dengan itu memberi ke semangat sama saya. Berarti saya harus lebih
belajar baik gitu. Intinya itu Bapak itu sangat sayang sama keluarganya dan bekerja keras. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak, monggo Ibu. Satu aja, kalau Ibu masih banyak sekali toh. Pilih satu aja yang paling berkesan. Terima kasih Romo. Yang paling mengesan dari saya, salah satunya pertama itu untuk menyatakan cintanya itu. Dia berusaha dengan penuh. Karena dulu saya belum seiman dan saya sudah mempunyai iman yang lain. Jadi dia berusaha supaya dia mendapatkan saya. Yang kedua, yang paling berkesan itu dalam mendidik anak-anaknya supaya dapat hidup mandiri. Yang ketiga itu dalam berjuang untuk membuat buku, untuk berteduh anak dan istrinya, sampai dia itu rela membuat kata-kata sendiri. Sekian saja, Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mas mau menambah malam ya? Nanti lengkapnya. Oh iya, di video ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk keluarga Ibu. Monggo, boleh dengar. Baik, terima kasih. Jadi Mas Andreas tadi berkesan bahwa ternyata aku selama hidup selalu dituruti oleh bapakku ini. Terus tadi yang nomor 3 Mbak Ika, Tina ya, Mbak Tina ini. Yang aha momen adalah bapak itu orangnya adalah tidak kenal lelah dan mau memberikan yang terbaik. Jauh-jauh pun mau pulang untuk tetap ya bertugas merasul pada umat yang ada di sini. Tidak kenal lelah dan memberikan yang terbaik, anaknya disekolahkan sampai besar. Terus tadi Mbak yang pertama, nomor 2 pertama juga mengatakan bapak itu punya penuh perhatian dengan keluarga, tidak hanya keluarga sendiri, tapi juga keluarga besarnya. Dan dari Ibu tadi ya, yang paling berkesan adalah bagaimana menyatakan cintanya. Yuk melu aku, tak oya terus ya toh, sampai akhirnya kecekel. Nah ini ya, nggak putus asa, nggak pantang menyerah. Yang kedua tadi juga adalah bagaimana harus membangun rumah ini, berteduh, harus membata sendiri dan semuanya, tanda perhatian sayang pada keluarga ini. Nah dari itu, kenapa saya minta untuk bersharing atau bercerita? Itu Marilah kita berseru. dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Allah Maha Kasih, 1000 hari yang lalu Engkau memanggil pulang suami, Bapak, ayah kami kembali ke hadirat-Mu. Semoga suami, Bapak, ayah kami boleh memperoleh damai abadi dan bersatu dengan Dikau dalam kerajaan abadi. Untuk itu kami berseru. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu agar dapat meneladani kebaikan dan meneruskan cita-cita suami, bapak yang kami tercinta, untuk selalu menjaga persatuan dan kasih sayang, serta dengan sepenuh hati melayani-Mu dalam keadaan apapun kami. Bantulah keluarga kami agar tetap menjadi keluarga yang baik, bahagia, dan penuh sukacita. Biarlah Engkau selalu menolong dan mengulurkan tangan-Mu dalam setiap kesulitan kami. Untuk itu kami berseru. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat-Mu yang luar biasa, sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mengenang 1000 hari suami, bapak, eyang kami dipanggil Tuhan. Kami percaya suami, bapak, eyang kami sudah berbahagia bersama Engkau dan para kudus-Mu di surga. Kiranya suami, bapak, eyang kami selalu menjadi pendoa bagi kami yang masih di dunia ini. Untuk itu kami berseru. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya.
bagi saudara-saudari kita yang juga telah berpulang dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terimalah mereka dalam perjamuan abadi dan kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi anak cucu dan seluruh anak-anak yang berkumpul di sini yang masih di bangku sekolah. Kiranya selalu Engkau dampingi dan bimbing dalam belajar untuk meraih cita-cita. Kami percaya Engkau pasti sudah sediakan tempat bekerja terbaik sesuai rencana-Mu untuk selalu menjadi berkat bagi keluarga dan sesama, serta untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Allah Bapa, kami berdoa bagi seluruh umat di lingkungan Teresia dan Andreas Melarang, serta seluruh keluarga Handai Taulang dimanapun berada, yang telah membantu, mendukung, mendampingi, menguatkan, dan mendoakan keluarga kami dalam masa 1000 hari, suami, bapak, eyang kami dipanggil Tuhan. Kiranya dilimpahi berkat, kebahagiaan, kedamaian, kerukunan, dan sukacita menikmati berkat kemurahan Tuhan yang melimpah. Untuk itu kami berseru, Tuhan Yesus Kristus, bagi Romo John Nugroho SJ dan Romo Paroki Gereja Roh Kudus Kebonarum, kiranya selalu diberikan kesehatan, kebijaksanaan, umur panjang dan damai sejahtera, agar selalu dapat melayani kami dan seluruh umat dimanapun berada. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, pandanglah kami, umat-Mu yang hadir di sini. Bimbinglah hidup kami, agar saling menghormati dan mengasihi satu sama lain. Saling membantu, terutama saat ada yang membutuhkan pertolongan. Tuntunlah kami, umat-Mu, agar saling berbagi, supaya tetap hidup sebagai satu kawanan domba, di mana Yesus sendiri sebagai gembalanya. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau mengerti dan memahami isi hati dan kerinduan yang ada dalam diri kami. Sempurnakanlah itu semua dalam kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Engkau juga memberikan bunga tabur ini yang nanti akan yang esok hari akan ditaburkan di makam. Biarlah iman, cinta yang telah dibagikan Bapak Stefanus Suciono juga senantiasa harum mewangi dan senantiasa juga kami alami dan kami bagikan pada siapapun juga dalam hidup kami ini. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, limpahkanlah berkat-Mu untuk kedua burung merpati ini. Sebagaimana Engkau senantiasa memberikan lambang dalam kehidupan kami, Engkau pun juga memberikan burung merpati ini sebagai lambang keabadian, kesetiaan, cinta kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah cinta, kesetiaan, dan keabadian yang telah dibagikan dari Bapak Stefanus Suciono bagi kami semua juga senantiasa dapat kami bagikan pada semakin banyak orang. Limpahkanlah berkat-Mu untuk burung-burung merpati ini, karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mohon berkat pemutusan dari Allah sendiri.
Kamu yang nebangin toh? Kamu pegang dulu. Maksud saya ini megangin, kamu ini cuma kamu ini. Ini pegang. Kamu megangnya gini, kayak saya gini. Gini. Mama, gini dulu. Nah, terus nanti dia gini lempar. Ini. Yuk, itu, lihat dulu, fotonya itu. Awas, ini awas terbang. Ya. Tuh. Kamu sini, kita Mas John. Sini yuk. 1, 2, 3.